Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang babakan yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sesuai dengan pertanyaan dari saudari kita semua yang ada di Alaska. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ustaz, saya Ima dari Alaska. Saya ada satu soalan saya mau menanya Tuan Ustaz, iaitu apakah hakikat syurga di telapak kaki ibu? Sekian, terima kasih Ustaz. Saya doakan Ustaz dan keluarga diberkahi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengkaji bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, itu semua hanyalah kiasan. Itu semua hanyalah sanepan. Maka kita akan ungkap hakikat rahasia di balik kiasan itu, di balik sanepan itu, agar iman kita, agar takwa kita kepada Allah tidak bayang-bayang lagi, tidak angan-angan lagi. Di sini kami kaji, kutipkan dari ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi kami jelaskan satu persatu dari ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi di alam dunia ini, jadi di dalam kehidupan ini, orang-orang yang beruntung itu bukan
beruntung di dalam kekayaannya saja. Orang beruntung itu bukan hanya karena memiliki ilmu yang tinggi saja. Orang yang beruntung itu bukan karena banyaknya amaliyah ibadahnya saja. Orang yang beruntung itu bukan orang-orang yang menuai kebanggaan, kehormatan, kemuliaan di sisi manusia saja. Bukan itu yang dikatakan beruntung di sisi Allah. Yang dikatakan beruntung di sisi Allah itu hanyalah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di dalam kekayaan harta-harta kita, bila tiada iman di hati kita, ya akhirnya kekayaan itu menjadi api-api neraka. Di dalam ilmu yang kita dapatkan, tingginya ilmu, banyaknya ilmu yang kita kuasai, itu pun bukan jaminan bahwa kita dikatakan orang-orang yang beruntung. Banyaknya pujian-pujian, kebanggaan, kemuliaan, kehormatan pun itu bukan termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan kebanggaan, kebanyakan kemuliaan yang selama ini kita dapatkan hanya menjadi api-api neraka yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena semua itu tanpa iman, maka semuanya akan terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Kekayaannya akan menjadikan siksa baginya. Tinggi ilmunya akan menjadikan siksa baginya. Kehormatan kemuliaannya hanyalah menjadikan siksa baginya bila manusia belum menemukan satu hal yang membuat dirinya beruntung. Yakni apa? Iman. Yakni apa? Takwa. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Nah, di sini penjelasan tentang iman. Mohon maaf dulu, ini pertanyaannya tentang bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Saya jabarkan dahulu agar nanti di akhir episode agar memahami, agar ngeh dengan apa yang selama ini dipaparkan di luaran sana. Sebelum kita mengetahui surga, maka kita wajib mukmin dulu. Wajib tahu diri dulu. Apa hakikat mukmin itu di sisi Allah? Jadi mukmin di sisi manusia dan mukmin di sisi Allah sangatlah amat jauh berbeda. Kalau mukmin di sisi manusia hanyalah terlihatnya semua gerakan-gerakan badaniahnya saja. Kelihatan, oh orang itu ahli ibadah. Oh orang itu ahli sembahyang. Oh orang itu ahli ke masjid. Oh orang itu ahli membaca Al-Quran. Oh orang itu ahli berderma. Semuanya ternilai hanyalah kepada kurungannya saja, kepada bayangannya saja, kepada syariatnya saja, tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya
tujuan mukmin itu bukan di situ saja. Jadi kendaraan rajinnya ibadah, jadi kendaraan rajinnya sholat, jadi kendaraan rajinnya ngaji, sholawatan, berzikiran, semua itu hanyalah kendaraan. Hanyalah buruk-buruk bagi kita untuk meniti wat sirotol mustaqim, untuk meniti jalan yang lurus agar kita bertemu dengan hakikat diri sejati manusianya. Berasal dari manakah manusia? Masihkah manusia lupa terhadap ibu pertiwinya? Selama ini manusia lupa dari apa ia diciptakan, sehingga berpijak di atas ibu pertiwinya, di dalam pemeliharaan ibu pertiwinya, yakni bumi, yang mana cikal bakal badan kita ini berasal dari ibu bumi. Kita buta akannya, bahkan kita menginjak-injak ibu bumi kita sendiri, bahkan kita menginjak-injak asal usul kita sendiri. Dengan apa kita menginjak-injak itu semua? Dengan hawa nafsu kita yang sombong ini, yang merasa sudah mengenal Allah, yang merasa sudah berilmu, yang merasa sudah bisa beramal, yang merasa sudah bisa apa-apa, sehingga kita sombong dan lupa serta lalai kemana kita kembali. Jadi kembalinya seluruh manusia itu adalah kembali kepada dari mana ia datang. Dari tanahlah, dari ibu pertiwinya lah ia diciptakan. Nah, inilah yang dimaksud surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa tempat kita berpijak ini? Ya, tanah inilah hakikat ibu kita. Sedangkan di babakan syariat, ya ibu-ibu secara badaniah itulah ibu kita. Akan tetapi tanpa hakikat ibu pertiwi, yakni tanah ini, apakah ibu kita ada? Apakah diri kita ada? Semuanya berawal dari ibu yang satu, yakni tanah. Inilah rahasia bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi pilihan manusia berjalan di dunia ini, ada yang berada di dalam neraka, dan ada pula yang berjalan berada di dalam surga, meskipun masih tinggal di dunia, meskipun masih berpijak kakinya di atas tanah. Jadi tergantung iman manusianya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Tanpa iman kita berjalan, kita berpijak di atas bumi ini, semuanya akan penuh dengan api neraka. Semuanya penuh dengan kezaliman. Semuanya penuh dengan keingkaran. Semuanya penuh dengan kejahiliaan. Dan semuanya penuh ketersesatan. Bila di hati kita tidak beriman kepada siapa yang menciptakan diri manusia kita, maka hidupnya di dunia ini akan selalu di dalam anar, selalu kepanasan,
seolah-olah dirinya kaya, akan tetapi kekayaannya akan selalu membakar hatinya setiap saat dan waktu. Meskipun ia merasa ilmunya tinggi, akan tetapi ilmunya siap membakar hatinya setiap saat dan waktu. Meskipun amal ibadahnya banyak, akan tetapi amal ibadahnya pun akan menjadikan api neraka baginya. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah, karena tidak beruntung. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hatinya bukan Allah. Akan tetapi yang menjadi Tuhan di dalam hatinya, yang wujud di dalam hatinya, yang nyata di dalam hatinya, yang hidup di dalam hatinya, yang berkuasa di dalam hatinya, masih Tuhan li nafsinya sendiri. Sementara Allah sebagai pencipta dirinya ditiadakan, digaibkan. Maka itulah tanda-tanda orang-orang yang belum beriman. Itulah tanda-tanda orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terkecoh dengan amaliyah babakan zahiriyah. Akan tetapi benahilah diri kita sendiri, benahilah hati kita sendiri. Jangan sok membenahi orang lain, jangan sok tahu hati orang lain. Masuklah ke dalam dirimu, maka tinggallah dirimu di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kedirian manusiamu, ketika hawa nafsumu sudah tenggelam di dalam hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Babakan tentang bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu kita lanjutkan di episode yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.